Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 16 Januari 2025. Kita siapkan firman Tuhan Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu, perlindungan-Mu dalam peristirahatan kami semalam, hingga kami boleh dibangunkan pagi hari ini. Kami akan menjalani kehidupan hari ini, namun sebelumnya kami mau mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, tidak dapat dibeli dengan uang. Tai anna di pasiang gak doi. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, uang menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Bahkan ada banyak orang yang bergantung pada uang atau materi. Orang-orang berpikir dan berusaha keras untuk mendapatkan uang. Orientasi hidup sudah sangat ditentukan oleh uang atau materi. Terbentuklah pandangan bahwa semua dapat dibeli dengan uang. Pandangan itu lahir pula dalam diri Simon, seorang penyihir yang telah percaya. Melihat Petrus dan Yohanes yang diberikan karunia Tuhan untuk menumpangkan tangan, timbul pula kerinduan dalam dirinya. Kerinduan itu juga bisa menerima karunia Allah itu. Akan tetapi ia hendak membeli karunia Allah itu dengan uang. Pandangan ini muncul karena Simon sangat bergantung pada uang, sehingga ingin membeli semua dengan uang. Ia lupa bahwa tidak semua hal dapat dibeli dengan uang, secara khusus karunia Allah itu. Karunia Allah itu adalah hak Allah sendiri dan diberikan kepada yang dikehendakinya. Yang dapat dilakukan ialah bertobat, memohon ampun dan meluruskan hati, kemudian berdoa kepada Tuhan memohon karunia Allah. Uang itu adalah pemberian dan berkat dari Tuhan bagi manusia, sehingga uang itu tidak dapat dipakai untuk membeli hak Tuhan, seperti karunia Allah untuk menumpangkan tangan bagi orang lain. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam dunia saat ini terlalu banyak segi kehidupan yang bergantung pada uang. Tanpa kita sadari, kita tergoda untuk mengutamakan uang dan menjadikan uang nomor satu dalam hidup kita. Kita mulai merasa semua hal dapat dibeli dengan uang. Karunia Allah adalah hak Tuhan yang tidak dapat kita beli dengan uang. Tidak dapat kita ukur dengan harta benda yang bernilai. Karena itu pergunakanlah uang itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menghina dan merendahkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah.
Terima kasih kebenaran firman-Mu boleh Engkau taburkan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya itu menjadi pengajaran yang baik bagi kami, bahwa uang bukan menjadi segala-galanya dalam hidup ini, tetapi uang dan materi adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan dan keberlangsungan hidup ini dalam takut akan Engkau. Bapa Sorgawi, tuntun dan peliharakan hidup kami hari ini, menjalani kehidupan dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan kami. Kiranya kami dalam lindungan kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian pun bangsa dan negara ini. Lindungilah ya Tuhan, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara dan penegak hukum. Juga Tuhan berkati mereka semua. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Yang dalam kondisi sakit, Tuhan jamah dan pulihkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan yang bergumul, teguhkan dan kuatkan mereka semua, ya Tuhan. Kami mendoakan umat-Mu yang terus menjalani aktivitas kehidupan mereka, berkati dalam setiap keluarga. Berkati anak-anak-Mu yang berjuang di dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, dalam tumbuh kembang anak-anak-Mu yang dalam proses pertumbuhan, yang mencari pekerjaan karuniakan. Bahkan yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka semua, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan hari ini, dan hidup ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Bimbinglah kami, peliharakanlah kami hari ini. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.